Nah, sambil menunggu kita siapkan juga file ISO Debian yang mau kita install ya. Nah, kalau misalkan sebelumnya sudah pernah terinstall, biasanya suka tidak muncul ya tampilan ini ya. Nah, kita jangan panik, nanti bisa juga pergi ke device. Kebetulan ini muncul ya karena baru mau diinstal ya. Kita pilih Debiannya ada di mana nih, file ISO-nya ya atau sistem operasinya. Nah, ini ada. Oke. Nah, setelah ini kita bisa melakukan proses instalasi sistem operasi jaringan dengan menggunakan Linux Debian 9. Nah, di sini itu adalah tampilan awal proses instalasi sistem operasi jaringan. Kita tinggal tentukan instalasi yang akan kita buat, bisa menggunakan berbasis grafik ataupun berbasis CLI. Nah, kalau berbasis grafik, nah di sini tampilannya nggak jauh beda seperti kita menginstal Windows 10, Windows 7 ya. Nah, kalau berbasis install CLI itu tampilannya lebih sederhana ya, jadi tidak terlalu banyak memakan resource grafik yang ada di komputer kita. Nah, terus juga lebih cepat juga pada saat proses instalasinya. Nah, kita akan menggunakan berbasis CLI saja. Nah, di sini kita sudah tidak bisa lagi menggunakan kursor mouse ya, karena di sini kita full melakukan instalasinya untuk kombinasi arah atas bawah itu menggunakan keyboard ya, tanda panah di keyboard. Oke, lalu klik enter untuk mengeksekusinya. Nah, di sini kita melakukan pemilihan bahasa instalasi. Kita pakai bahasa Inggris saja ya, tidak usah dirubah. Ya, kalaupun misalkan mau dirubah, silahkan gunakan tanda panah di keyboard ya. Setelah itu kita eksekusi. Lokasinya ini saja, ini nggak apa-apa, biarkan. Nah, pada saat proses instalasi ini ya emang sedikit memakan banyak waktu ya. Jadi diharapkan bagi para pemula pada saat proses instalasi ini tolong dibuatkan semacam laporan ya. Tujuannya supaya nanti kalau misalkan kita lupa tapi ada laporannya, nah nanti kita bisa buka kembali di laporan itu sendiri ya. Karena banyak juga yang udah lama tadinya udah bisa, pas nggak menggunakan lagi atau tidak main VirtualBox lagi itu suka lupa ya. Diusahakan pada saat proses instalasi itu dibuatkan laporannya juga supaya nanti kalau lupa bisa dibuka lagi laporan. Nah, rencananya yang NPOS 3 ataupun adapter 1 ini itu nanti kita akan setting sebagai DHCP ya, sedangkan yang NPOS 8-nya yang nanti ke kliennya ya, kita akan setting dengan IP sesuai dengan yang akan kita butuhkan. Pilih yang bawah, enter. Nah, untuk konfigurasi networknya yes. Nah, untuk mempermudah kita bisa langsung isi name server address-nya. Misalkan kita bisa tekan escape di sini lah ya, di keyboardnya tekan escape, escape lagi. Nah, kalau ada muncul configure the network, pilih yang configure the network manual. Kita akan melakukan konfigurasi network secara manual. Nah, baru kita di sini siapkan IP yang akan kita setting di komputer server virtual ini. 192 ini sebagai contoh.
saja. Domainnya kita pakai passwordnya. Untuk password ya diusahakan kalau misalkan masih latihan gunakan kombinasi password yang mudah diingat ya, supaya nanti pas kita buka kembali filenya kita tahu passwordnya ya, atau tidak lupa lah ya. Nah untuk full name usernya kita bedakan. Untuk pindah seleksi bisa tekan tombol tab, enter. Ini sama, enter. Passwordnya samakan saja. Ini bagian konfigurasi waktu ya, clock ya. Pilih extend saja. Ini untuk partisi harddisknya kita pilih yang bagian atas. Ini total kapasitas harddisk yang kita buat ada 85,9 GB. Kita partisi semua ya, all file in partition, pilih yang paling atas. Nah ini finish ya, sudah dipartisi. Nah, kita yes, partition disk. Untuk paket manager kita pilih no. Di sini juga masih paket manager, pilih no. Nah untuk configure property content kita pilih yes. Nah di sini untuk software selection kita ditawari lagi apakah nanti hasil instalasi ini mau berbasis desktop ataupun berbasis CLI. Kalaupun misalkan mau berbasis desktop, tanda bintang yang ada di dalam kurung di samping desktop itu nggak boleh dihilangkan kalau misalkan hasil dari instalasi ini mau berbasis desktop. Tapi kalau misalkan hasil dari instalasi ini mau berbasis CLI, ya tanda bintang ini harus dihilangkan supaya nanti tampilan hasil instalasinya berbasis CLI. Nah kita akan coba menggunakan berbasis CLI karena lebih ringan. Oke, setelah itu kita tab enter di continue-nya. Nah, pada instalasi grup bootloader di sini kita pilih yes dan pilih bagian yang bawah ya, atau yang kedua, dev SDA virtual box hard disk. Nah, yang ini. Lalu kita tekan enter. Nah, setelah itu kita tunggu sampai instalasi grup loadernya selesai dan sistem operasinya akan merestart sendiri. Oke, kita finish.
udah masuk ke tampilan sistem operasi Linux Debian. Nah, untuk masuk ke super usernya, kita bisa masukkan dengan username yang tadi kita buat. Bisa menggunakan master, dan bisa juga kita menggunakan super rootnya, yaitu dengan menggunakan root ya. Nah, nanti di super user ini kita bisa melakukan full konfigurasi ya. Masukkan passwordnya. Nah, apabila tampilannya seperti ini, kita sudah berada di super usernya sistem